sebentar lagi. Mari, silakan. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Ibu semua peserta diskusi online pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa sebelum diskusi kita mulai pada siang hari ini. Ada narasumber kita sudah hadir. Selamat datang Bapak Irwan Peko, selaku anggota Komisi 5 DPR RI. Selamat datang Pak, selamat bergabung. Kemudian ada Ibu Adita ya, staf khusus Menteri Perhubungan. Selamat datang Ibu Adita, selamat bergabung dalam diskusi kali ini. Kemudian teman-teman dari monitor.co.id, ada Bapak pimpinan kami, Pak Supro Jamal, kemudian ada dan masih banyak lagi ya di sini. Dan yang lainnya saya ingin absen dulu satu-satu. Ada Pak Aska, ada Pak Heri, kemudian Pak Jito, Ibu Enti, Mas Han, kemudian Mas Afridon, ada lagi teman-teman media dari Investor Daily, Kompas, Okezone, Mas Wareza Rizky, kemudian masih banyak. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu. Selamat datang semuanya, selamat bergabung dalam diskusi serial kita kali ini. Sebelumnya saya izinkan menyampaikan bahwa Forum Monitor ini sudah melakukan webinar untuk ketiga kalinya. Yang pertama, yang kedua sudah kita lakukan sebelum Ramadan, dan ini kita lanjut kepada serial yang ketiga dengan tema menyoal ancaman dan tantangan industri transportasi di masa kebijakan pandemi kali ini. Sambil menunggu peserta, Pak Danang sudah bergabung belum ya, Mas? Ini bisa kita mulai, sudah jam 2 ya, Bapak Ibu semuanya. Dimulai ya, sambil menunggu yang lain untuk join. Baik, semuanya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan, siang hari ini kita bisa bertatap muka, kita bisa melakukan diskusi online yang ketiga yang diinisiasi oleh Forum Monitor. Dalam kali ini sudah hadir para narasumber kita yang sangat luar biasa yang tadi sudah saya sebutkan. Di sini sudah ada Bapak Irwan, ada Ibu Adita juga, dan kepada Bapak moderatornya juga sudah ada, dan teman-teman semuanya, baik ada teman-teman aktivis, kemudian teman-teman dari OKP di seluruh Indonesia, kemudian juga ada teman-teman rekan media yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi siang hari ini. Untuk kesempatan selanjutnya saya persilakan langsung kepada Mas Supron Jamal selaku founder dari monitor.co.id untuk menyampaikan sepatah dua kata ya sambutannya gitu untuk mengawali diskusi kita siang hari ini. Kepada Mas Supron Jamal kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, karena dalam kondisi saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan di tengah situasi yang sama-sama kita tahu, situasi yang tidak mudah ya, situasi yang sulit. Selanjutnya kemudian pertama-tama saya ucapkan selamat datang, apresiasi dan terima kasih kepada para narasumber yang berkenan hadir dan mengikuti mengisi materi pada kesempatan kali ini di Forum Monitor. Yang pertama ada Bapak Irwan,
Beliau adalah anggota Komisi 5 DPR RI. Terima kasih Pak Irwan atas kehadirannya di forum monitor. Oh ya, saya juga ingin mengucapkan selamat nih buat Pak Irwan karena beliau baru saja mendapat gelar doktor ya Bang ya. Selamat Bang, luar biasa nih. Terima kasih Bang atas kehadirannya di forum kami. Juga selamat datang di media kami di monitor.co.id melalui forum monitor ini. Kemudian yang kedua ada Ibu Adita Irawati, beliau adalah staf khusus Menteri Perhubungan bidang komunikasi. Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga. Iya, alhamdulillah nih Ibu ini sosok yang dekat nih dengan teman-teman jurnalis nih. Sejak dulu di Telkomsel saya pernah berkomunikasi dengan beliau, kemudian di staf khusus Presiden, dan alhamdulillah sekarang di staf khusus Kemenhub. Ya, beliau terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Nggak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya bahwa forum monitor ini adalah inisiasi dari teman-teman di redaksi media online monitor.co.id sebagai upaya wadah riset dan kajian sebenarnya. Jadi forum monitor ini memang sudah berjalan lama ya. Biasanya sih forum-forum seperti biasa, forum diskusi, kajian dan lain sebagainya. Hanya memang karena masa pandemi seperti ini kita membuat online seperti ini melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung atau live streaming di YouTube Monitor ID. Saya juga menyampaikan terima kasih penghargaan kepada teman-teman media yang lain yang berkenan hadir. Ada Mas Heri dari Mas Heri, kemudian ada teman-teman dari media lain dari Kompas, Investor Daily, dari Okezone, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Diskusi pada kali ini nanti akan dipandu oleh Bang Hendra Tayuda. Beliau adalah salah satu jurnalis senior kami di Monitor, yang juga kebetulan aktif di Dewan Pers dan organisasi menyelam ya Bang ya. Saya kira diskusi ini penting. Karena kita tahu pandemi ini ya banyak sekali mempengaruhi berbagai macam sektor. Salah satunya tentu adalah sektor transportasi, karena pandemi virus corona kita tahu dia menular melalui perantara orang. Artinya bahwa secara tidak langsung ini mempengaruhi pergerakan orang, dan tentu saja melalui moda transportasi. 100 perak per hari. Pemerintah dalam hal ini pasti dari 100 dilematis tentang bagaimana menyusun kebijakan transportasi, karena di sisi lain harus menjaga masyarakat agar tidak tertular, agar pandemi ini memutus mata rantai pandemi. Namun tentu di sisi lain ada aspek-aspek yang lain saya kira yang perlu menjadi pertimbangan, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Ada kesan pemerintah, pelimpan dan lain sebagainya, saya kira bisa kita diskusikan di sini. Tapi yang jelas bahwa forum ini setidaknya ingin mengambil ingin sama-sama kita mendiskusikan, sama-sama kita ingin tahu lebih dalam sebenarnya bagaimana proses kebijakan tersebut diambil. Tentu kita memahami semuanya dalam konteks itu tadi, kita sama-sama berkomitmen untuk bagaimana pandemi ini cepat berakhir. Di sisi lain kemudian kita juga tahu bahwa imbas efek daripada pandemi ini yang kemana-mana termasuk sektor ekonomi dan lain sebagainya juga paling tidak bisa diselamatkan seperti mana, khusus dalam konteks kebijakan transportasi. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada para narasumber, pada teman-teman yang berkenan hadir. Narasumber mungkin satu lagi ya dari Mas Danang dari Lion Air Group, karena kita berharap paling tidak ada gambaran dari pelaku bagaimana sebenarnya kebijakan transportasi itu diimplementasikan dari pemerintah, diimplementasikan dalam konteks dunia usaha, kendalanya seperti apa dan bagaimana gitu. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat mengikuti diskusi ini teman-teman semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sukron atas sambutan pengantarnya untuk mengawali diskusi kita pada siang hari ini. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, acara inti kita sudah masuk ya. Nah, diskusi ini akan berlangsung selama 1,5 jam, kurang lebih segitu dengan 3 narasumber. Langsung saja untuk diskusi ini, waktu dan tempat saya silahkan moderator Bang Hendrata Yuda untuk memandu jalannya diskusi ini. Silakan Bang Hendrata. Iya, terima kasih Mbak Ari. Selamat siang Bapak, Ibu-Ibu yang hadir dalam diskusi siang hari ini. Sesuai dengan temanya, hari ini kita diskusi adalah ancaman dan tantangan transportasi setelah new normal. Persoalannya adalah dalam masa pandemi ini adalah bahwa ada kebijakan namanya lockdown yang akhirnya juga membuat hampir semua kehidupan di masyarakat itu seolah-olah berhenti. Terutama yang terpukul adalah sektor-sektor ekonomi. Salah satunya adalah masalah transportasi, baik itu transportasi udara, laut maupun darat, yang selalu dirasakan oleh masyarakat. Untuk konteksnya adalah bahwa transportasi itu begitu berhenti, dia mempunyai efek samping, terutama kepada bidang-bidang yang terkait. Kemudian bahwa pemerintah juga mempertimbangkan bahwa sektor ekonomi tetap harus berjalan, sehingga secara ekonomi masyarakat juga bisa beraktivitas kembali. Untuk yang pertama, saya ingin memberikan waktu kepada Ibu Adita Irawati sebagai staf khusus Menteri Perhubungan untuk menyampaikan presentasinya bagaimana sih sebetulnya kebijakan dari pemerintah untuk kehidupan new normal ini. Pertimbangan apa yang menyebabkan ada perubahan-perubahan kebijakan. Sebelumnya adalah misalnya adalah untuk terbang harus menggunakan pembatasan dari 50%, kemudian sekarang dilepas, kemudian juga dulu ada masa boleh mudik, kemudian tidak. Ini yang dirasakan masyarakat, selalu ada kebingungan. Kalau kita tangkap dari media sosial, kemudian dari masyarakat sendiri, bahwa pemerintah itu istilahnya adalah sekarang A, besok C, kemudian besok lagi berubah. Saya persilakan Bu Adita untuk melakukan presentasinya, kira-kira 10 menit. Baik, terima kasih Mas Hendrata sebagai moderator. Baik, kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Ini mungkin kesempatan yang baik untuk kami dari Kementerian Perhubungan selaku regulator untuk bisa menyampaikan regulasi-regulasi apa yang sebenarnya sudah disiapkan dan juga sudah diluncurkan dalam rangka kita menyambut apa yang namanya masa adaptasi pada kebiasaan baru. Ini istilah dari new normal ini kan sebenarnya bagaimana kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan seperti juga arahan dari Presiden Joko Widodo, sekarang ini sampai dengan vaksin yang kemudian bisa menyembuhkan atau melawan COVID ini belum ditemukan, ya kita tentunya tetap harus bisa beraktivitas dengan lebih produktif tapi tetap aman dari COVID-19. Jadi dalam rangka itulah kemudian regulasi-regulasi khususnya yang terkait dengan sektor transportasi itu mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Tadi disebutkan bahwasanya seolah-olah tidak konsisten gitu kan, dari sekarang dulu apa, kemudian ada apa lagi, setelah itu berubah lagi. Perlu dipahami, ini kita dalam konteks pandemik, ini bukan situasi yang normal. Dalam pandemik ini, wabah, itu memang segala sesuatu susah untuk diprediksi gitu ya. Ada hal-hal yang kemudian kita harus menyesuaikan tergantung dengan situasi atau dinamika yang terjadi. Dan oleh karenanya, ketentuan-ketentuan pun selalu ada klausul bahwasannya ini bisa dievaluasi dari waktu ke waktu disesuaikan dengan dinamika perkembangan dari pandemik itu sendiri. Baik, itu mungkin pembukaan dari saya. Kalau bicara regulasi di masa pandemik, tadi sudah disinggung oleh Mas Indra, ada aturan mudik, ada aturan dulunya dibolehkan kemudian dilarang.
ini juga satu dinamika yang memang harus kita hadapi ya di dalam situasi pandemik ini. Dan tentunya kita juga tidak bisa langsung membuat aturan yang jump into sesuatu yang sangat ekstrim. Kita lakukan secara bertahap, mengkondisikan agar masyarakat juga kemudian terbiasa dengan situasi-situasi yang sifatnya dibatasi sampai kemudian akhirnya mudik itu dilarang. Namun demikian, mudik dan arus mudik dianggap sudah selesai sehingga aturannya juga sudah berakhir pada tanggal 7 Juni kemarin. Baik itu yang berasal dari Kementerian Perhubungan maupun dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jadi sudah berakhir dan kami bersama dengan gugus tugas kemudian menyusun satu kebijakan baru yang disesuaikan dengan kondisi kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru tadi. Masyarakat sudah harus kembali produktif, tapi tetap aman COVID-19, sehingga peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, kita lakukan penyempurnaan, disesuaikan dengan situasi sekarang. Peraturan apa itu? Adalah berupa Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 tahun 2020, sebagai revisi dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Ya. Apa isinya? Nah, ini saya tadi sudah sampaikan ke Pak Mas Syukron, ada satu video pendek, hanya sekitar 2 menit untuk sedikit menjelaskan ini sebenarnya peraturan ini apa sih isinya dan mengapa harus dibuat. Mungkin bisa dilihat dulu, untuk nanti saya akan coba jabarkan. Boleh mohon bantuan Mas Syukron? Sambil menunggu sedang dipersiapkan oleh tim kami. Oke, sambil menunggu Silakan mungkin aja, ya kita lanjut ya. Oke. Ini sudah ada. Nah, ini udah mulai. Ya. Ya, oke, silakan Bu. Oke, ini sebenarnya ada audionya tapi nggak apa-apa. Ini Peraturan Menteri nomor 41 itu ada turunannya ya. 11, 12, 13 dan 4 surat edaran. Itu apa sebenarnya? Ini pengendalian transportasi agar bisa melayani masyarakat dengan aman dari COVID-19 dan kembali produktif. Apa yang diatur? Kapasitas maksimal, protokol kesehatan di semua titik, sampai dengan pengendalian serta sanksi bagi yang melanggar. Semua ada di situ. Lalu kenapa aturan itu harus dibuat? Dan mengapa kapasitas maksimal harus direvisi? Karena kita tahu aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat ini sekarang sudah mulai dibuka. Tentu akan terjadi peningkatan aktivitas ya. Dan ini pun dibuat agar masyarakat termasuk petugas-petugas itu aware bahwa masalah kesehatan itu menjadi penting. Dan kapasitas maksimal direvisi itu tadi, karena kita harus menangkap pergerakan orang yang aktivitasnya makin meningkat. Dan yang penting adalah tetap disesuaikan dengan karakteristik dari moda transportasi masing-masing. Lalu syarat penumpangnya seperti apa? Itu diatur di gugus tugas. Ya, itu semuanya syarat penumpang diatur di gugus tugas. Jadi bukan diputuskan sendiri oleh Kementerian Perhubungan. Dan isinya banyak, ada pedoman operasional, ada pelanggaran, sanksinya apa gitu ya. Kemudian juga cara pelaksanaannya gimana. Mulai berlaku kapan? Mulai tanggal 8 Juni yang lalu. Ya, itu sudah mulai diimplementasikan, disesuaikan dengan tanggal penetapan dari ketentuan itu. Jadi itu ringkasan dari peraturan menteri yang baru dan diturunkan dalam, mungkin kalau bisa di unmute dulu ya, agak kurang jelas nanti penjelasan. Di unmute itu. Oke ya, jadi itu yang saya maksudkan dengan peraturan menteri ini memang peraturan yang disesuaikan dengan kondisi terkini, di mana aktivitas masyarakat sudah mulai kembali. Di Jakarta PSBB transisi ini kan konsekuensinya adalah mulai aktivitas perkantoran, ada yang dulunya dibatasi sekarang mulai bekerja di kantor. Kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat sudah mulai juga diaktifkan lagi. Ini yang mesti diantisipasi, karena nature dari transportasi ini kan menangkap demand dari penumpang-penumpang ini yang punya aktivitas beraneka ragam. Dan kami sebagai penyedia infrastruktur prasarana dan sarana itu memang harus mempersiapkan transportasi yang nantinya dalam situasi pandemik ini tetap bisa memenuhi kebutuhan dari sisi volume, tetap menjaga jarak, tetap memberlakukan protokol kesehatan, dan pada ujungnya masyarakat pengguna maupun operator semuanya bisa tetap produktif tetapi juga aman dari COVID-19.
Itu kira-kira isi besar atau secara umum isi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41. Dan satu lagi, namanya peraturan pasti ada sanksinya. Kita sudah tetapkan sanksi di situ ya. Sanksinya memang lebih banyak untuk para stakeholders yang ada di dalam transportasi seperti operator prasarana dan operator sarana atau operator transportasinya. Di situ sanksinya cukup jelas dari mulai teguran sampai dengan denda. Bahkan mungkin juga sampai pencabutan izin itu bisa terjadi, tergantung dari nantinya bagaimana tingkat dari pelanggaran itu. Untuk masyarakat pengguna, ini kami juga tentunya bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah sebagai pihak yang nantinya akan mengimplementasikan ini di lapangan. Kami di Kementerian Perhubungan ini kan mengatur di seluruh Indonesia ya, tapi dalam pelaksanaannya di lapangan tentunya kami harus bekerja sama dengan pemerintah daerah agar implementasi ini juga nantinya bisa ditegakkan sampai ke masyarakat penggunanya sendiri. Termasuk kita lihat seperti di DKI. Tidak menggunakan masker, itu juga kemudian ada sanksinya. Nah ini hal-hal seperti ini yang kemudian kita atur sedemikian rupa, kita koordinasikan, kita konsultasikan. Jadi mohon dipahami aturan ini tidak dibuat secara sendiri oleh Kementerian Perhubungan karena kembali lagi dalam situasi pandemik di mana kesehatan adalah menjadi satu prioritas utama, tentunya kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk gugus tugas, termasuk Kementerian Kesehatan, termasuk juga kementerian-kementerian dan lembaga yang lain. Juga kami melakukan semacam diskusi dan meminta masukan dari stakeholders, termasuk operator, asosiasi, juga kepada pengamat, kepada akademisi. Kita melakukan serangkaian focus group discussion juga dengan akademisi. Dan sebagian dari yang sudah kami terapkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 itu adalah hasil masukan juga dari kajian-kajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang ternama di Indonesia. Itu secara generalnya, lalu bagaimana sih sebenarnya mengapa kapasitas itu kemudian dirubah? Saya tegaskan, bukan dihapus. Kapasitas maksimal bukan dicabut, bukan dihapus, tapi kita revisi. Mengapa harus direvisi? Tadi di videonya sudah disampaikan. Karena sekarang demand-nya naik. Ya, demand-nya naik, itu harus kita tangkap kan dengan menyediakan transportasi yang tetap bisa menjaga agar penumpang ini bisa tetap physical distancing, tapi juga tetap bisa sehat, tetap bisa mengimplementasikan protokol kesehatan. Jadi itu yang kenapa kapasitas ditingkatkan. Seberapa besar kapasitas ditingkatkan? Saya ada satu slides yang beberapa slides yang mungkin bisa menunjukkan detail dari peningkatan kapasitas itu. Bisa tolong di present? Saya akan scanning saja. Pada prinsipnya kita sesuaikan dengan moda transportasi ya kawan-kawan semuanya. Karena begini, pesawat dengan kereta, kereta dengan kapal, itu nature-nya berbeda-beda ya. Di awal memang kita semua sama ratakan, di Peraturan Menteri Nomor 18 kita sama ratakan semua 50%. Karena pada saat itu memang kita belum punya satu benchmark sebenarnya berapa yang paling pas untuk tiap moda. Nah, kemudian kita lakukan lagi kajian, kita lakukan evaluasi, ternyata setiap moda itu bisa bervariasi angkanya. Tetap prinsipnya jaga jarak, tapi angkanya tidak melulu harus 50%. Dan sekali lagi kita tangkap juga tuh demand yang sekarang mungkin akan meningkat. Sehingga untuk darat kita juga memberlakukan protokol atau jaga jarak dengan melakukan pembatasan kapasitas yang bervariasi. Bisa tolong ke bawah lagi. Ya, kapasitasnya bervariasi mulai dari kita lihat di sini. Mobil pribadi sebelumnya 50%, sepeda motor dulunya hanya boleh mengangkut barang, angkutan umum dulu 50%. Di fase kenormalan baru ini, kami juga tentunya melihat situasi juga secara dinamis. Sehingga ketika menetapkan batasan maksimal dari kapasitas pun menggunakan fase-fase disesuaikan dengan perkembangan situasinya. Termasuk di sini seperti mobil pribadi misalnya. Kalau zonanya masih merah atau orange, itu tetap maksimal 50%. Tapi kalau sudah kuning atau hijau, di fase-fase awal ini tetap 50%, tapi nantinya di fase ketiga itu bisa menjadi 75%. Seperti itu. Kemudian sepeda motor yang dulunya ojol tidak boleh mengangkut penumpang, sekarang kita bolehkan selama masih ada di zona kuning dan zona orange. Begitu juga dengan angkutan umum dan seterusnya. Kita bisa lanjut, scroll ke bawah. Ini contoh-contoh untuk di darat. Bisa ke bawah lagi?
Oke, nah ini juga nih sektor angkutan darat banyak sekali soalnya ya. Ini nanti saya bisa serahkan kepada kawan-kawan untuk bisa dilihat. Kemudian kita lihat di moda yang lain, lanjut. Moda yang lain seperti kereta api perkotaan seperti KRL. Ini sebenarnya juga malah justru sebelumnya di bawah 50%, hanya 35% kereta api perkotaan. Sekarang kita tingkatkan jadi 45%. Bisa tolong ke bawah lagi? Ya. Oke. Sementara kalau antar kota sekarang kita tingkatkan 70% ya. Secara bertahap nantinya akan kita naikkan, tetapi kembali lagi akan merujuk kepada hasil evaluasi dan dinamika perkembangan dari situasi pandemik ini. Kita lanjut ke bawah, terus kapal pada prinsipnya juga hampir sama, kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah yang mungkin sekarang juga banyak diperbincangkan adalah sektor penerbangan atau udara. Boleh turun ke bawah lagi? Di udara ini kawan-kawan perlu disadari bahwa jaga jarak itu tidak selalu melulu harus 50%. Jenis pesawat juga berbeda-beda ya, ada yang berbadan lebar, ada yang berbadan sedang gitu. Ini tentunya kita akan menyesuaikan dengan tipe dari pesawat tersebut. Bisa turun ke bawah lagi. Nah, tipe pesawat ini untuk yang berbadan besar itu maksimal adalah 70% ya. Jadi kembali lagi, dengan 70% itu sebenarnya jaga jarak masih bisa kita jaga. Contohnya dengan mengosongkan kursi yang tengah ya. Itu masih bisa dijaga. Dan ini kita lakukan benchmark juga dengan asosiasi internasional ya. Ada ICAO, ada IATA dan sebagainya. Semuanya memperlihatkan bahwa yang namanya jaga jarak itu satu hal. Tetapi yang penting, yang paling penting sebenarnya adalah implementasi protokol kesehatan baik oleh cabin crew maupun oleh penumpangnya sendiri. Kalau kita lihat Emirates, Etihad, dan juga maskapai-maskapai besar yang lain, mereka rata-rata juga memberlakukan hal seperti ini, bahkan memberlakukan 100%. Tetapi betul-betul APD itu digunakan dengan sangat disiplin. APD bisa face shield, bisa masker gitu ya. Bahkan mungkin untuk pramugarinya atau cabin crew-nya bisa menggunakan APD lengkap. Jadi ini benchmark yang kita lakukan secara internasional. Bukan sesuatu yang kita putuskan secara sendiri ya. Kita juga pasti lakukan kajian dan kembali lagi. Ini adalah sesuatu yang akan selalu kami evaluasi dari waktu ke waktu. Ya, kita tentunya juga tidak ingin transportasi menjadi bagian dari yang kemudian menambah mata rantai penularan. Kita pastikan bahwa ketentuan atau peraturan ini betul-betul nanti implementasi di lapangannya bisa dilaksanakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan, ada mekanisme pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum. Dan oleh karena itu ini baru 2 hari ya, baru 2 hari pelaksanaan dan kami belum melihat lonjakan yang berarti. Kita monitor terus ya, sesuai juga dengan nama forum ini kita monitor terus dan tentunya kalaupun nanti ada hal-hal yang kemudian harus kita evaluasi atau kita sesuaikan, tentunya kita tidak akan menutup diri untuk itu. Setelah kami berdiskusi tentunya dengan pihak gugus tugas dan juga kementerian dan lembaga yang lain. Mungkin dari kami itu saja. Saya lebih prefer untuk nanti kita berdiskusi untuk memperdalam materi. Yang jelas begini kawan-kawan, kalau tadi ada satu poin tentang dampak ekonomi. Terus terang dampak ekonominya memang sangat berat gitu ya. Sektor utama yang terkena dampak dari pandemik ini adalah sebenarnya sektor-sektor yang terkait dengan pergerakan orang. Ya, apalagi kalau bukan transportasi. Ya, semua tidak hanya udara tapi juga darat, laut semua sama. Meskipun angkutan logistik masih tetap bisa berjalan. Tetapi sekarang ini kan masyarakat seperti gimana ya, mungkin mereka juga masih menunggu kapan waktu untuk kemudian bisa bepergian dengan rasa aman, dengan rasa percaya bahwa dia akan tetap aman di dalam moda transportasi. Nah inilah yang sebenarnya menjadi challenge kita bersama, membangun lagi kepercayaan masyarakat untuk bepergian dengan rasa nyaman, dengan tenang, sehingga mereka juga bisa tetap produktif, dan di sini tentunya butuh kerjasama semua pihak, bukan hanya dari regulator menurut saya, tapi juga bagaimana masyarakat sendiri bisa mendisiplinkan diri. Karena at the end of the day ini tidak bisa kita lakukan dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ini juga perlu kerjasama semua pihak, termasuk juga masyarakat pengguna transportasi untuk juga berdisiplin, menaati semua ketentuan dan
bahkan mungkin juga bisa menegur atau mengingatkan gitu kepada anggota masyarakat yang lain apabila kemudian melihat ada hal-hal yang tidak sesuai. Mungkin dari saya itu saja dulu. Nanti kita bisa perdalam dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Adita. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, saya perlu sampaikan lagi bahwa untuk diskusi siang ini juga dihadiri oleh teman-teman dari Kompas.com, Tribun News, kemudian Bisnis Indonesia, Okezone, Investor Daily, keuanganonline.id, industri.co.id. Kemudian dari OKP yang hadir adalah dari PMII, IMM, dan HMI. Terima kasih Bu Aditya. Sebetulnya saya ingin, kemudian kedua saya akan mengundang sebetulnya Bang Irwan. Tapi Bang Irwan ini sebentar akan masuk gitu. Cuma saya ingin sampaikan tadi, Bu Aditya, ngomong sambil kita nunggu Bang Irwan. Bang Irwan? Ya. Bang Irwan udah online lagi ya. Saya ingin menyampaikan, tadi ada disampaikan Bu Adita tentang bagaimana kebijakan itu ada disesuaikan dengan situasi kondisi yang terjadi. Tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu bagi kawan-kawan yang belum mengenal Bang Irwan ini. Bang Irwan ini adalah anggota Komisi 5 DPR RI dari Kalimantan Timur. Beliau adalah orang yang cukup vokal juga menyoroti di kebijakan soal transportasi. Saya ingat sekali bahwa dalam meeting terakhir dengan Kementerian Perhubungan, beliau yang mengatakan bahwa keputusan pemerintah itu berubah-ubah. Saya ingin minta pendapat Bang Irwan mengenai tadi yang sudah disampaikan Bu Adita, bagaimana dengan kebijakan pemerintah ini, terutama karena ini menyangkut soal ekonomi kan. Silakan Bang Irwan. Ya. Terima kasih Bang Hendrata. Agak ngos-ngosan ini soalnya keluar lagi. Saya sebelumnya yang saya hormati pimpinan monitor Pak Sukron Jamal. Kemudian yang saya hormati Bu Adita sebagai staf sus dari Kementerian Perhubungan, serta Bang Hendrata, moderator diskusi kita hari ini. Saya sangat-sangat berterima kasih sebenarnya ya, tapi saya menganggap ini force majeure ini. Jadi namanya saya kerja di partai politik. Kebetulan saya ada rapat ini mendadak ya bersama partai, sehingga saya sampaikan bahwa tidak bisa selesai ya sampai diskusi. Tadi terputus itu sebenarnya saya sudah ke ruangan, tapi saya tentu harus sampaikan sebentar, kemudian izin pamit, dan kalaupun nanti ada pertanyaan dan lainnya bisa disampaikan langsung ada Mas Jito di sini, tenaga ahli saya, kemudian ada adinda saya juga, Bang Noprijal, mungkin nanti bisa dititip beberapa pertanyaan dan saya juga akan sampaikan jawaban kepada teman-teman monitor. Nah, terkait diskusi hari ini, saya mungkin punya pendapat yang berbeda ya dengan Mbak Adita ya. Tentu pendapat ini didasarkan pada apa yang saya lakukan sebagai fungsi pengawasan, ya, fungsi legislasi di DPR RI, bahwa kalau terkait judul hari ini, ancaman dan tantangan ini, sebelum ada pandemi, industri penerbangan kita sudah mengalami hal itu ya. Saya pikir ada penurunan dan lain. Tapi tentu menjadi menarik di tengah pandemi ini karena tekanannya juga pasti lebih berat lagi, terutama dengan dihentikannya ya beberapa penerbangan global maupun
domestik. Nah, bicara mengenai ancaman dan tantangan penerbangan ini dengan hubungannya dengan COVID-19-nya, saya lihat justru masalahnya ketidakmampuan pemerintah untuk fokus menyelesaikan penyebab ya dari semua ini. Penyebabnya kan pandemi COVID-19 ini, saya pikir ya. Mulai akhir tahun ya 2019, kemudian Indonesia sendiri Maret ya baru pada ribut. Dan kalau kita lihat tadi regulasi yang disampaikan oleh Mbak Adita, bisa kita lihat mungkin di screen ini ya. Nah, Permenhub sendiri yang mengatur tentang pengendalian transportasi itu baru muncul April. Ya. Jadi ngapain itu? Di November, Desember, Januari, Februari ngapain pemerintah? Padahal COVID-nya sendiri kan udah mulai akhir tahun itu. Bahkan sebenarnya cukup terbantu karena ada dukungan dari pemerintah, subsidi untuk penerbangan di beberapa destinasi wisata malah ya terkait merespon waktu itu COVID di awal. Nah, Permenhub nomor 18 ini April ya, kemudian tiba-tiba belum sepenuhnya dilaksanakan, bahkan baru beberapa minggu ya setelah diterbitkan justru ada pelonggaran, ada relaksasi. Ya, kemudian sekarang malah dirubah. Ya, menjadi 70% diperlonggar lagi. Nah, ini saya melihat psikologis pemerintah memang tidak siap ya menghadapi pandemi COVID ini, terutama juga terkait pengaturan transportasi, termasuk transportasi udara tentunya. Ya, karena dari pandemi COVID ini hanya 3 ini secara peraturan menteri ya. Ada tambahan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi untuk mudik. Nah, ini saya melihat padahal peran transportasi sendiri dalam hal ini Kementerian Perhubungan harusnya cukup strategis untuk memutus sebaran pandemi COVID-19 ini. Lalu hubungannya dengan industri penerbangan sendiri bagaimana? Ya makin panjang pandemi COVID ini, tentu makin panjang pula tekanan terhadap industri penerbangan. Sehingga menurut saya sih seharusnya memang pemerintah fokus bagaimana bisa menekan ya lanjut pandemi COVID, kemudian baru kemudian memikirkan bagaimana merelaksasi transportasi ini. Nah ini masalah regulasinya, ya, sosialisasi komunikasi pada publik kurang, kemudian ada inkonsistensi terhadap kebijakan, ya, yaitu kita bingung. Tadi disampaikan Mang Arta Yuda, saya juga sampaikan, malah saya sampaikan bingung kita lihat pemerintah nih, hari ini tempe besok delay. Bingung. Masyarakat juga sekarang ada kesimpang siuran ya terkait apalagi adanya dengan new normal begini, tambah bias lagi di lapangan. Kemudian ada Kementerian Perhubungan, ini harus merujuk pada niat awal. Jadi terbitnya pertama itu kan memutus mata rantai COVID. Tapi makin ke sini bagaimana kemudian mengakomodir ya tekanan-tekanan ekonomi. Tadi alasannya ada permintaan demand yang tinggi dan lain-lain. Ya ada permintaan demand yang tinggi karena memang pemerintah membuka. Kalau fokus 1-2 bulan tutup, saya pikir pengaruh juga terhadap sebaran COVID-nya menurun, baru mungkin kita bisa masuk ke pelonggaran transportasi. Nah, terkait dengan adanya COVID ini tentu menjadi masalah bagi penerbangannya butuh lama nih untuk normal. Ini tentu menjadi ancaman ya, penerbangan Indonesia.
Ya, dengan COVID juga semuanya sudah mengurangi ya, jumlah penerbangan, baik rute, frekuensinya, sampai dengan 70% atau lebih. Tapi di sisi lain juga ada masalah terkait ya, karyawan dirumahkan, pemotongan gaji hingga PHK oleh berbagai maskapai nasional akibat efisiensi. Nah, masalah lain tentu protokol kesehatan mengubah definisi passenger load factor. Ini juga masalah nih, namanya orang usaha pasti pengen maksimal nih, apalagi bicara penumpang. Nah, ini data-data yang lain. Ini nasib industri penerbangan ya, datanya 2012. Nah, ini bisa terlihat juga sebenarnya bagaimana industri penerbangan kita sebenarnya sebelum pandemi COVID juga mengalami beberapa tekanan, termasuk dominasi BUMN ya, dalam hal ini satu maskapai penerbangan. Kemudian untuk ini maskapai dengan produksi penumpang domestik terbesar, tapi mungkin udah kawan-kawan Lion Air mungkin nanti bisa menjelaskan. Nah, dari semua itu sebenarnya saya melihat penyelesaiannya adalah selesaikan ininya. COVID-nya yang diselesaikan. Bukan, bayangin dari April ke Juni udah dirubah peraturan menterinya terkait pengendalian transportasi. Ya sudah terlambat, cepat lagi dirubah. Ini juga melihat bahwa pemerintah memang tidak fokus menangani corona ini, lebih cepat bagaimana ekonomi bisa bangkit, tetapi lupa bahwa ekonomi seperti ini, penerbangan seperti ini juga karena COVID-19 di Indonesia yang tidak cenderung menurun ya, tiap harinya. Kemudian partisipasi pemerintah ini dibutuhkan sebagai wujud solidaritas terhadap sesama pemangku kepentingan. Nah, intervensi pemerintah terhadap penerbangan ini yang menjadi sangat penting. Ya, jangan artinya dengan misalnya dibatasi penerbangan, dihentikan, tentu intervensi pemerintah terhadap maskapai penerbangan di situ yang sangat-sangat dibutuhkan. Sebagaimana intervensi pemerintah terhadap BUMN, ya, untuk bagian dari stimulus ekonomi. Kemudian terlepas dari permasalahan ada tekanan, maskapai tetap harus membayarkan kewajibannya ya secara paralel kepada karyawan dan konsumen. Nah, penerbangan sebagai global supply chain tentu harus dipertahankan. Dan ini sebenarnya kita optimis karena jumlah penerbangan domestik kita sangat besar. Tapi jangan dipaksakan sekarang. Ya, tentu kita harus coba benar-benar transisinya. Ini kan kurva COVID-19 sendiri masih naik, secara eksponensial naik terus. Ya, kecuali kemudian ada tren menurun dan kemudian melandai, ya mungkin kita bisa lakukan new normal itu. Tapi kalau sekarang, apalagi ditambah, ya, kemudian kapasitasnya sampai 70%, saya makin pesimis ya penanganan COVID-19 ini bisa tuntas oleh pemerintah. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Tentu kita semua mendukung ya bagaimana industri penerbangan kita ini bisa kembali normal, ya, kemudian berkontribusi juga terhadap ekonomi tanah air. Tapi saya kembali pada bahwa keselamatan manusia hal yang paling utama. Dan alur transportasi penerbangan menjadi penyumbang terbesar juga. Dari mana contohnya? Saya kasih contohnya. Contoh di Kaltim, di dapil saya. Semua yang positif awal mulanya ya, COVID-19 ini dari penerbangan.
dari orang Jakarta, nggak ada yang positif klaster dari Kaltim. Kalau sejak awal ya ada kemudian ketegasan pemerintah untuk ya membatasi ataupun menutup penerbangan dari Jakarta terutama, tentu COVID di tanah air juga cepat ya selesainya dibanding sekarang. Belum ada tanda-tandanya menurun. Nah, menurut saya hal inilah yang menjadi perhatian diskusi kita semua. Tentu ada beban yang sangat berat. Penerbangan makin lama ditahan, tentu mereka juga tabungannya makin habis. Ya, nggak ada pemasukan. Itu juga makanya saya bilang peran pemerintah sebagai regulator, kemudian eksekutif, tentu tidak boleh melihat kondisi maskapai seperti ini, harus ada intervensi. Ya, sebagaimana juga intervensi terhadap BUMN, terhadap UMKM dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lewati semua musibah ini bersatu sebagai anak bangsa, ya, antara eksekutif, antara legislatif, antara masyarakat, semua bisa bergotong royong ya menghadapi pandemi COVID ini. Ya, ini kan pemantiknya kan pandemi COVID. Harusnya kita bisa fokus di sini dan insya Allah ya semua negara pun sama melakukan hal itu. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan, justru kemudian makin memperparah ya penyebaran COVID-19 di tanah air. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Irwan masih bisa ini ya gabung dulu ya. Ada beberapa yang mungkin ada beberapa pertanyaan di kawan-kawan. Saya ingin menggarisbawahi aja dari Bang Irwan ini, fraksi Demokrat DPR RI. Beliau memang adalah wakil rakyat. Jadi apa yang disampaikan beliau perspektifnya adalah soal bagaimana perlindungan terhadap masyarakat. Yang mengkritiknya bahwa pemerintah tidak fokus kan penyebab corona itu. Sekarang dalam regulator juga dianggapnya juga belum maksimal. Yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa perubahan-perubahan aturan yang disampaikan oleh Bu Adita soal bahwa itu permohonan itu akan berubah terus karena situasi pandemi yang berubah-ubah. Tapi kalau Bang Irwan sampaikan adalah bagaimana sosialisasi dan diskresinya. Itu yang menurut saya penting juga di situ. Bahwa sekarang adalah masih Bang Irwan sampaikan adalah coronanya dulu, tangani dengan maksimal sampai kurvanya turun, baru ekonomi perlahan-lahan, terutama sektor transportasi juga dibuka. Kalau nggak salah itu mudah-mudahan tidak salah yang saya tangkap disampaikan seperti itu. Saya ingin sampaikan pertanyaan kepada Bu Adita dulu ya. Ini berkaitan dengan tadi sampaikan Bang Irwan. Ini soal perubahan-perubahan itu, pandemi itu tentu tidak dalam arti bisa berubah hari ini, besok berubah lagi karena situasi berubah. Tentu ada jangka waktu kan, namanya peraturan kan. Sebetulnya jangka waktunya berapa sih evaluasinya? Apakah cukup 3 hari, seminggu, atau 2 minggu gitu? Silakan Bu Adita. Baik, tadi mungkin perlu saya koreksi dulu ya, bahwasanya akan terus berubah-ubah. Ya kita semua tidak ingin ini berubah-ubah terus ya. Kepastian itu penting lah dalam setiap regulasi. Namun kita juga harus sadari, ini situasi pandemik yang dinamikanya kadang kita juga akhirnya mau tidak mau harus menyesuaikan. Dan kembali lagi bahwa di dalam penanganan pandemik ini ada satu pihak yang memang sudah diberikan mandat oleh Presiden untuk menanganinya, yaitu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Di situ multisektoral kan, ada dari kesehatan, ada dari TNI, ada dari Polri, ada semuanya, ada unsur ada di situ. Dan disinilah kami merujuk kepada apa yang kemudian menjadi keputusan dari gugus tugas. Karena dalam situasi pandemik, sektor-sektornya tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus merujuk kepada satu pihak yang memang kemudian akan melihat
situasi pandemik ini seperti apa dan menyesuaikan dengan perkembangan dari waktu ke waktu. Demikian pula dengan peraturan yang tadi sudah saya sampaikan, yang tadi oleh Bang Irfan juga disampaikan. Di situ ada banyak peraturan yang memang kemudian harus kami sesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat yang lebih tinggi ya, di level di gugus tugas gitu. Tentunya mereka sudah punya kajian tentang itu dan kami kemudian menyesuaikan. Lalu pertanyaannya bagaimana kemudian dengan sektor penerbangan? Ini saya merujuk ke pertanyaan pertama ya, Mas Hendrata ya. Oke. Pertanyaan pertama ini justru apa yang tadi menjadi concern dari Bang Irfan tadi ya, bahwasannya kaitannya dengan bagaimana penerbangan ini bisa tetap sustain. Pada saat kita lakukan peraturan yang pertama di Peraturan Menteri Nomor 18 itu ada pembatasan soal kapasitas ya. Di situ 50% maksimal kapasitas dan syarat-syarat penumpang juga ditetapkan. Pada saat itu betul bahwasannya memang sebelum adanya COVID, memang penerbangan memang sudah mulai agak turun ya, demand-nya sudah mulai turun, karena sebenarnya di bulan Januari, Februari itu penerbangan internasional juga sudah mulai melihat situasi ada pandemik yang mulai muncul khususnya di China mainland kan. Jadi di Indonesia saat itu belum ditetapkan adanya positif COVID. Kalau kita lihat positif COVID itu baru awal Maret. Dan kalau dilihat lagi, peraturan Menteri Kesehatan yang menetapkan soal PSBB itu juga baru turun tanggal 3 April. Ya, tentu kami di sektor transportasi tidak mungkin mendahului sektor yang lain yang lebih kompeten dalam menangani pandemik ini kan. Di situ ada sektor kesehatan yang menjadi lead. Dan kami merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang pedoman tentang pembatasan sosial berskala besar. Jadi disitulah 9 April keluarlah peraturan pertama tentang pengendalian transportasi untuk percepatan penanganan COVID-19, tanggal 9 April. Ya, jadi sekuensnya seperti itu. Kami juga tidak mungkin lah melakukan ini sendiri karena ini harus sesuatu yang betul-betul terintegrasi dan rujukannya adalah rujukan-rujukan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi kepada soal pesawat yang sekarang menjadi 70%. Ini adalah sebuah upaya untuk mencari titik temu. Ya, yang pertama kami sampaikan tadi, kenapa ditingkatkan? Karena memang aktivitas masyarakat sudah mulai terbuka lagi dengan adanya kita masuk ke fase kebiasaan baru, fase aman dari COVID-19 tapi tetap produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di Kementerian Perhubungan ini kan juga mengatur semua stakeholders ya sebagai regulator. Termasuk adalah operator prasarana maupun sarana. Ketika kita kembali ke bicara soal penerbangan, prasarana itu adalah bandara, sarana adalah airline atau maskapai. Harus diakui kawan-kawan semuanya, sektor-sektor ini baik bandara maupun airline ini terpukul sekali dengan kondisi ini. Indonesia adalah negara kepulauan. Konektivitas itu menjadi sangat penting. Ada daerah-daerah yang tidak bisa diakses kalau tidak menggunakan transportasi lintas laut atau lintas udara. Dan pesawat ini harus diakui, ini menjadi salah satu moda yang betul-betul bisa mengkonekkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam waktu yang lebih efisien. Ya. Oleh karena itu kita juga harus menjaga gitu loh, menjaga subsektor penerbangan ini jangan sampai kolaps. Siapapun itu ya, pelaku di penerbangan kami tentu akan jaga agar tidak kolaps dan juga tetap bisa memberikan pelayanan yang sustainable. Kalau kemudian dari dampak pandemik ini terjadi hal-hal yang seperti mereka kolaps bahkan akhirnya tidak bisa memberikan pelayanan dan bahkan sampai menutup, kan kita juga nanti negara juga yang rugi karena kita masih membutuhkan angkutan konektivitas itu untuk backbone seluruh aktivitas, mau perekonomian, mau kegiatan sosial masyarakat, masih membutuhkan ini. Dan ini yang kita perlu jaga. Dan menaikkan kapasitas 70% ini juga salah satu cara kami untuk mencari titik temu antara situasi masih pandemik, tetap harus jaga jarak, tetapi juga para pelaku ini tetap bisa berkelanjutan gitu. Ya, tetap karena kalau mereka berkelanjutan, mereka bisa memberikan pelayanan yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Siapa juga yang diuntungkan? Ya tentunya adalah masyarakat banyak kan, gitu. Jadi begini, ini yang kita lihat ya. Ada pertanyaan apakah itu hasil dari lobby dan sebagainya. Kawan-kawan, ini kami lakukan berbagai macam kajian, benchmark ke berbagai negara,
kemudian kita minta konsultasi kepada asosiasi-asosiasi internasional, dan semua mengatakan 70% ini satu angka yang untuk saat ini adalah yang paling optimal untuk tetap jaga jarak, memberlakukan protokol kesehatan. Di sisi lain, operator masih tetap bisa tetap bisa berkelanjutan, gitu, tetap sustain gitu loh. Kegiatan ekonominya juga masih tetap bisa berjalan. Kalau ditanya berapa sebenarnya BEP dari pesawat, itu sekitar 65% kapasitas. 65%, ya. Kalau bisa dinaikkan sedikit, setidaknya mereka masih bisa nantinya punya kemampuan untuk hidup lagi kan. Memang tidak bisa kemudian dibilang bahwa akan untung dalam waktu dekat, tentu saja ini perlu waktu ya. Dan yang lebih penting begini, ini sekarang yang perlu dibangun adalah kepercayaan dari konsumen ini atau anggota masyarakat untuk kembali bertransportasi, apapun modanya ya. Pesawat juga salah satu yang penerbangan juga salah satu yang sekarang ini tantangannya adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat ketika mereka naik moda transportasi, apalagi naik pesawat, itu tetap bisa terjaga kesehatannya, tetap aman, tetap bisa selamat sampai tujuan. Ini yang juga penting gitu. Jadi kenapa kita naikkan 70% tadi yang saya sampaikan. Kita mencoba mencari titik temunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mulai dari bandara sampai di dalam pesawat sampai di bandara tujuan untuk bisa melayani masyarakat dan menjamin bahwa mereka akan menikmati penerbangan yang berkesehatan dan berkeselamatan. Itu kira-kira. Pertanyaannya kemudian ada yang soal di Minangkabau reaktif dan sebagainya. Jadi begini, ini syarat kesehatan ini kan semuanya diatur di surat edaran gugus tugas nomor 7 ya. Mungkin kawan-kawan juga sudah membaca surat edaran itu, bahwa syarat untuk bepergian keluar kota saat ini syarat utamanya adalah syarat kesehatan. Ada 3 opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menunjukkan surat bebas COVID-19 dari hasil PCR. Masa berlakunya 7 hari. Yang kedua surat non-reaktif hasil rapid test, itu berlakunya 3 hari. Dan yang terakhir, jika di daerahnya tidak ada fasilitas keduanya, bisa menggunakan surat keterangan bebas gejala influenza dari rumah sakit atau dokter. Memang ada di beberapa daerah fasilitas PCR maupun rapid ini sulit didapat, dan pemerintah masih memberikan opsi untuk itu. Apa yang terjadi di Padang, di Bandara Minangkabau ini terus terang memang adalah wewenang atau domain dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kami di Kementerian Perhubungan ini fokusnya kan menyediakan alat transportasi dan prasarananya. Kemudian bagaimana itu men-screening, kemudian juga bagaimana akhirnya itu ditangani, terus terang ini ada domainnya ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jadi saya mungkin tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan apa yang terjadi karena ini sudah ditangani oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan khususnya di Bandara Minangkabau. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas. Terima kasih, Bu Adita. Saya sayang sekali Bang Irwan sudah tidak bergabung, tapi di sini ada staf ahlinya, Mas Cito yang masih bergabung. Dan tadi penjelasan itu saya ingin sampaikan lagi bahwa masalah transportasi kan bukan hanya penerbangan kan, ada juga transportasi darat. Terutama saya ingin mengambil contoh yang KRL aja gitu. Ketika pemerintah daerah, misalnya Jawa Barat yang dilintasi KRL itu, pemerintah kota Depok, Kabupaten Bogor, kemudian Bekasi, itu meminta KRL dihentikan. Karena itu adalah salah satu klaster tercepat untuk penyebaran corona. Tapi kemudian tidak dilakukan penghentian operasional seperti itu. Itu sebetulnya apa yang terjadi dalam diskusi di Kementerian Perhubungan? Baik, pertanyaannya adalah apabila tidak ada KRL, apa yang akan terjadi? Saya ingatkan lagi, transportasi ini menangkap demand pergerakan masyarakat. Pada saat PSBB, yang namanya sektor itu tidak semua kan ditutup, tidak semua dibatasi. Masih ada sektor-sektor yang diperbolehkan untuk beraktivitas, dan ini mengakibatkan adanya pergerakan orang pergi dari daerah penyangga menuju ke khususnya banyaknya ke daerah DKI di pusat kota. Ya. Dan juga penumpang dari KRL ini bukan hanya pekerja, ada juga orang-orang dari sektor informal yang harus mencari nafkah harian. Mereka tidak punya opsi lain untuk pergi ke DKI kecuali menggunakan KRL yang harganya memang sangat terjangkau. Ada kira-kira hampir 1,8 juta penumpang KRL dalam kondisi normal setiap hari.
Di dalam kondisi PSBB kemarin rata-rata 150.000 sampai 120.000. 220 sampai 150.000. Nah, pertanyaannya adalah ketika kemudian opsi memberhentikan itu kita ambil, bagaimana nasib 150-an ribu orang itu yang memang tetap harus bergerak? Ya. Karena mereka seperti pekerja kantoran, ya mereka tetap harus kerja kan. Karena kalau tidak, ya atasannya akan menegur atau bahkan bisa saja dia di PHK. Dalam situasi pandemik ini sesuatu yang sangat tidak diinginkan pastinya oleh para pekerja. Begitu juga pekerja informal yang nafkahnya harian. Jadi, selama memang belum ada opsi lain, yang namanya KRL memang tidak bisa diberhentikan. Yang bisa dilakukan adalah membatasi. Nah, pembatasan ini pun harus seimbang antara hulu dan hilir ya. Hulu dalam hal ini adalah supply atau demand dari para pekerja ini yang ternyata kami amati dalam beberapa waktu terakhir ini masih banyak sekali sektor-sektor yang ternyata itu walaupun dilarang itu tetap saja beraktivitas gitu loh. Itu waktu itu yang kami sempat sampaikan juga ke pemerintah DKI untuk kemudian lebih mengatur. Nah, dalam kondisi transisi sekarang ini, Mas, ini yang kemudian terjadi adalah adanya penumpukan jam kerja. Jam kerjanya itu sama gitu. Berangkatnya jadi seragam semua, antara jam 5 sampai jam 7, itu adalah waktu puncak di mana penumpang KRL ini akan menumpuk di semua stasiun. Karena apa? Karena jam kerjanya sama kan. Jam kepulangannya juga sama, nanti jam 5 mereka akan berbondong-bondong lagi masuk stasiun. Coba perhatikan di antara jam berangkat sama jam pulang, itu kosong. Nah, sebenarnya salah satu solusi yang bisa dilakukan, dan ini perlu kerjasama juga ya dengan semua pihak, bukan hanya di Kementerian Perhubungan, adalah mengurai jam kerja ini, istilahnya segregated office hour, sehingga mereka tidak menumpuk di satu jam tertentu. Kalau diperhatikan tumpukan itu hanya hari Senin, hanya pagi, dan sama sore. Begitu hari Selasa sama Jumat, relatif lebih terkendali. Karena memang nature-nya kalau KRL ini banyak orang yang kalau weekend dia pulang ke daerah penyangga, sampai weekend, nanti Senin berangkat lagi kerja ke Jakarta. Di Jakarta mungkin kontrak atau ngekos dan sebagainya. Jadi ini pola yang berulang sebenarnya. Dan apa yang kemudian bisa disolusikan, salah satunya tadi yang kami usulkan, mengurai jam kerja. Yang kedua, kami juga memberikan bantuan yang real ya. Kami memberikan bantuan armada bis. Memang tidak bisa untuk menampung banyak karena tetap kita harus jaga jarak di dalam bis. Bis kapasitas 52 seat ya mungkin hanya bisa diisi sampai maksimal 25 orang. Kami bantu tiap Senin, Mas, dari Kementerian Perhubungan turunkan sekitar 12 sampai 15 armada. Secara gratis untuk masyarakat yang memang harus pergi kerja dan kita tampung, kita berangkatkan secara gratis. Tapi ini memang tidak mungkin seterusnya demikian ya. Ini harus ada kerjasama semua pihak nih untuk tadi mengurai jam kerja, sehingga tidak terjadi penumpukan. Dan diingat, ini masih transisi gitu. Kita terbayang kalau nanti betul-betul normalnya sudah sepenuhnya. Nah ini kan kita juga harus duduk bareng lagi gitu dengan semua pihak untuk hulu, hilir ini betul-betul sinkron gitu. Itu yang kami harapkan. Gitu Mas. Mas Hendrata masih mute kayaknya. Oke. Mohon maaf. Terima kasih Bu Adita penjelasannya. Untuk sesi berikutnya saya akan mengundang teman-teman media yang hadir di sini. Ini ada dari kompas.com, Tribun News, Business Indonesia, Okezone, Investor Daily, keuanganonline.id, industri.co.id, sama Koran Sindo. Teman-teman silakan perkenalkan dari teman-teman wartawan yang ingin bertanya. Ini ada narasumbernya Bu Adita, staf khusus Menteri Perhubungan. Kami persilahkan. Untuk Mas dari Kompas, Mas. Oke, silakan dari Kompas. Perkenalkan Mas Anto ya dari Kompas ya. Silakan Mas Anto. Ya, terima kasih Mas Hendrata. Untuk Bu Adita ya Bu ya. Itu pertanyaan saya satu saja Bu. Tadi kan disampaikan bahwa Kemenhub membuat kebijakan itu, kebijakan yang baru ini, itu kan untuk mengakomodasi agar masyarakat tetap bisa produktif dan juga aman. Untuk menjawab agar bisa produktif di tengah peningkatan demand tadi, itu kan lalu ada penambahan kapasitas. Sementara kalau merujuk ke tujuan awal pengendalian transportasi, itu kan intinya untuk mencegah penularan virus. Itu dari sisi amannya, itu lalu
ini kan kayak trade off itu ya Bu ya. Jadi ada yang di kapasitasnya dinaikkan, tapi untuk menjaga amannya itu kan harus ada tambahan upaya ekstra untuk mencegah penularan virus tadi. Itu untuk menjawab semacam ini, Kemenhub, apakah regulasi ini cukup menjawab itu, Bu? Artinya dengan protokol pakai masker, pakai jaga jarak, segala itu kan dulu pun juga udah dilakukan gitu loh. Dengan waktu kapasitas 50 itu dilakukan. Nah, sekarang dengan ditambah ke 70 kan tentunya harus ada upaya yang lebih kan Bu untuk mengompensasi risiko peningkatan tadi, karena ada juga pandangan bahwa setiap ada penambahan kapasitas itu akan seiring dengan peningkatan risiko penularan, karena risiko penularan COVID itu kan lewat droplets. Jadi mohon itu Bu tanggapan dari sisi regulator, apakah regulasi ini bagaimana Bu menyikapi upaya menyiapkan bisa mengimplementasikan hal-hal yang bisa menekan penularan COVID tadi supaya tujuan agar produktif dan aman, terutama sisi amannya ini Bu, itu bisa dilakukan. Terima kasih Bu Adita. Terima kasih Mas Anto. Ya, begini, kalau dicermati di dalam peraturan ini ada turunan berupa surat edaran ya. Di situ diatur detail sekali Mas Anto mengenai protokol apa yang harus diterapkan di setiap moda transportasi, mulai dari di titik keberangkatan, di dalam sampai tujuan ya. Ada beberapa hal yang itu berbeda dari peraturan sebelumnya. Kalau tadi disebut soal masker udah dari dulu, soal disinfektan udah dulu. Setuju Mas, memang gitu. Saat ini yang kita berlakukan adalah ada beberapa tambahan-tambahan untuk bisa meminimalisir terjadinya penularan. Salah satu contoh adalah kita minta semua aktivitas transaksi itu dimaksimalkan penggunaan digitalisasi atau cashless. Di bandara sudah dimulai. Bahkan sekarang dokumen-dokumen pun bisa diupload juga, syarat-syarat itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi. Jadi ini salah satu cara mengurangi kontak antar manusia, khususnya yang memang bisa kita kontrol ya. Kita kontrol ini kan antara penumpang dengan operator. Mau itu customer service, mau itu petugas tiketing, pembayaran. Ini kita minimalisir terjadinya kontak itu gitu. Ini sesuatu yang sebelumnya di dalam peraturan sebelumnya juga itu tidak ada ya. Dan hal-hal lain termasuk inovasi-inovasi yang kita sarankan belum menjadi sebuah kewajiban karena kembali lagi ini kan tahapan. Seperti contoh misalnya ojol. Kita memberi saran untuk adanya partisi atau penyekat. Ini sebelumnya kan tidak ada ide ini ya. Yang ada hanya helm, masker, sarung tangan, disinfektan, dan sebagainya. Tapi kemudian kami berkoordinasi dengan aplikator dan menemukan inovasi ini, kami masukkan juga di dalam ketentuannya untuk menjadi sebuah rekomendasi. Jadi ada hal-hal yang lebih spesifik yang kemudian kita atur dalam hal ini. Nanti bisa dilihat itu di dalam surat edarannya. Tadi di dalam presentasinya saya sampaikan dengan sangat detail di situ. Karena ya kita sadari memang ini dengan nambah kapasitas tentunya potensi untuk tidak terjadinya jaga jarak itu bisa terjadi, walaupun kalau dalam hitungan, dalam kajian kami, dengan kapasitas katakanlah 70% di pesawat, jaga jarak itu masih bisa dilakukan. Di angkutan umum, itu kita sebut 50%. Itu seharusnya juga bisa gitu ya. Kemudian ada lagi di kereta api, jarak jauh 70%. Faktanya adalah memang saat ini yang namanya kereta api juga tidak pernah 100% itu tidak pernah gitu. Kecuali di saat mudik ya, di saat memang itu high season gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang sudah kami pertimbangkan dan sudah kami kaji dengan cermat. Cuma memang yang lebih penting adalah implementasi di lapangan itu harus kita lakukan dengan kebersamaan. Dalam arti gini, petugas kami turunkan banyak untuk memastikan bahwa apa yang sudah ditetapkan di dalam protokol itu harus bisa dilakukan. Yang kemudian sering terjadi adalah masih banyak kemudian anggota masyarakat yang mungkin belum memahami ya, sehingga ketika harus antri nggak sabar, nah gitu kan, saling desak-desakan tidak bisa terjadi jaga jarak. Ketika kemudian masuk ke sarana transportasi udah pengen segera duduk, nah itu ya yang hal-hal semacam ini memang akhirnya
satu harus ada petugas yang cukup banyak untuk ngawasin, yang kedua juga masyarakat sendiri juga sadar diri untuk bisa tetap tadi menjaga jarak dan protokol kesehatan pribadi dia juga harus dia perhatikan. Jadi pengaturan protokol yang tercantum di surat edaran itu penting, saya setuju dengan Mas Anto, tapi bahwasanya memang perlu juga kemudian masyarakat memahami dan melakukan juga disiplin diri gitu loh, agar ini jadinya sinkron antara aturan dengan implementasi di lapangan. Dan petugas juga kami tambah, seperti di KRL saat ini bahkan beberapa kali kita tambahkan juga satuan pengamanan dari TNI Polri gitu, untuk bisa memastikan antrian-antrian itu bisa tertib. Jadi hal semacam itu Mas, mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Mbak Dita. Terima kasih atas penjelasannya. Mas Har, gimana? Sudah oke ya? Mas Anto. Sudah ya. Sekarang saya gimana Mas Anto? Makasih Mas, sudah Mas. Sudah ya, oke. Habis Mas, saya akan beralih ke Mas Bang Irwan nih. Tapi di sini karena nggak adanya staf ahlinya, Mas Jito ya. Ini ada pertanyaan dari Hari, kalau nggak salah Tribun News. Ada statement Pak Irwan soal bahwa Kaltim terkena pandemi corona itu gara-gara airlines. Dan dia sampaikan bahwa ini saya pikir tendensius tanpa data dan dasar. Kemudian secara awam diketahui bahwa yang paling serius itu hanya di udara dibanding kereta api, bus, dan kapal. Mungkin ada tanggapan dari Mas Jito sebagai tenaga ahli Bang Irwan. Mas Jito. Iya Mas, saya masih komunikasi dengan Pak Irwan. Mohon maaf lagi rapat dengan di DPP. Saya belum bisa menyampaikan, tapi nanti akan dijawab tulisan nanti saya forward lagi Bang Irwan ke. sudah. Iya. Maaf, ya. Bang Irwan udah online lagi sama kita ini. Udah ya. Okay. Ya, Bang Irwan. Ya. Nah, bisa ambil napas dikit Pak ya. Oh iya. Ini ada pertanyaan dari kawan wartawan ini dari Hari dari Tribun News. Soal pernyataan Pak Irwan tadi mengatakan bahwa Kaltim itu terkena corona itu gara-gara airlines. Nah, ini dia mempertanyakan Pak Hari ini. Nah, ya. Jadi pernyataannya pikir tendensius tanpa data dan dasar. Secara awam diketahui bahwa yang paling serius itu hanya di udara dibanding KA, bus, dan kapal. Ini gimana Pak? Ya itu keliru juga bilang kalau COVID-nya dari airlines. Saya tidak bilang begitu. Saya bilang karena lambatnya pembatasan ya penutupan bandara. Dari Kaltim tidak ada yang kena di pesawat. Gimana? Saya tidak ada bilang begitu. Tidak ada saya bilang kena di bandara. Saya bilang semua dari luar. Yang di Kaltim itu klaster Bogor. Ya, klaster Makassar. Ya, tidak berenang mereka itu ke Kaltim, naik pesawat. Ya, ada kan sejak awal ya ditutup bandara. Nggak ada itu. Karena kita nggak ada klaster. Sama tuh di daerah provinsi-provinsi lain. Itu saya bilang bahwa ya regulasi pengendalian transport sendiri baru April keluar. Ya. Coba lihat tanggalnya tuh peraturan. Nah, bicara pandemi luar biasa, ya ratusan bahkan mau lebih 1.000 triliun mau digunakan menangani, tapi hanya 3 itu peraturan menteri itu keluar. Pasca pandemi itu juga setelah April